Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, senang bertemu kembali dengan Remaja Cerdas. Masih bersama saya, Lilik, di channel Lilik Yuliastuti. Sobat Tumbuh, hari ini kita akan membedah salah satu inovasi paling krusial bagi peradaban manusia, teknologi desalinasi. Bayangkan sebuah dunia di mana kita dikelilingi air, tetapi tidak setetes pun bisa langsung diminum. Itulah paradoks planet kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup air, namun sekitar 97% diantaranya adalah air asin. Sementara itu, dari seluruh air tawar yang ada, sebagian besar tersimpan sebagai es dan air tanah. Hanya sebagian kecil yang berada di permukaan, seperti danau dan sungai, yang relatif mudah diakses. Di dekade ketiga abad ke-21, ketahanan air global makin tertekan. Tahun-tahun terakhir juga mencetak rekor suhu global tertinggi sejak pencatatan modern dimulai, dan ini memperparah kekeringan, mengubah pola hujan, serta memperbesar resiko krisis air di banyak wilayah. Dulu masalah ini terlihat seperti jalan buntu, tapi sejarah menunjukkan bahwa kebutuhan sering memaksa lahirnya terobosan. Pada akhir abad ke-18, Angkatan Laut Inggris mengembangkan praktik penyulingan air laut di kapal untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan air tawar. Saat itu teknologinya masih sederhana, berbasis pemanasan dan pengembunan. Namun hari ini, taruhannya jauh lebih besar. Populasi bertambah, kota-kota membesar, dan ketersediaan air tawar per kapita turun drastis dalam beberapa dekade terakhir. Kita tidak lagi bicara soal kebutuhan pelaut, tapi soal keberlanjutan hidup miliaran manusia. Bahkan, sekitar separuh populasi dunia diproyeksikan akan hidup di wilayah yang mengalami tekanan air pada pertengahan abad ini. Inilah katalis yang mempertemukan sains dasar dengan kebutuhan nyata ekonomi dan kehidupan modern. Sekarang kita bahas mengenai dua jalur besar desalinasi, termal dan membran. Transisi dari teori menjadi keajaiban teknik melibatkan tabrakan banyak disiplin, termodinamika, teknik kimia, hingga ilmu material. Secara garis besar, teknologi desalinasi modern terbagi menjadi dua paradigma, yaitu proses termal yang meniru siklus alam. Air diuapkan lalu dikondensasikan kembali menjadi air tawar. Yang kedua, proses membran yang memaksa air melewati membran selektif menggunakan tekanan. Disinilah fisika bertemu dengan rekayasa tingkat tinggi. Teknologi reverse osmosis, RO, membalik arah osmosis. Dalam sistem RO, kita memaksa air laut melewati membran semi-permeabel agar garam tertahan dan air tawar lolos. Secara alami, osmosis mendorong air bergerak menuju larutan yang lebih pekat. Tetapi pada RO, manusia membalik arahnya dengan tekanan tinggi, umumnya sekitar 55 hingga 70 bar untuk air laut, dan bisa lebih tinggi pada kondisi tertentu. Dan mesin ini tidak akan bekerja tanpa inovasi dalam ilmu material. Membran RO modern umumnya menggunakan struktur thin film composite, TFC. Ada lapisan aktif poliamida yang sangat tipis di atas penyangga polimer berpori. Lapisan aktif inilah gerbang utama yang memisahkan air dari garam. Multi-stage flash atau MSF. Air mendidih karena tekanan turun. Di sisi lain, distilasi termal seperti multi-stage flash atau MSF bekerja dengan memanaskan air laut kira-kira 90-110 derajat Celcius, lalu melewatkannya ke serangkaian ruang bertekanan lebih rendah, sehingga sebagian air terflash menjadi uap secara cepat. Uap ini kemudian dikondensasikan menjadi air tawar. Teknologi termal seperti MSF dan MED, Multi-Effect Distillation, historisnya kuat di kawasan Teluk, misalnya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar, karena sering diintegrasikan dengan pembangkit listrik termal dan relatif tangguh menghadapi kualitas air umpan yang menantang. Hari ini, desalinasi bukan lagi eksperimen laboratorium. Ini sudah menjadi industri besar yang menjaga kota-kota pesisir dan wilayah kering tetap hidup. Sobat Tumbuh, di balik keran air jernih, terdapat sistem raksasa yang bekerja dengan logika efisiensi energi. Karena dalam desalinasi, energi adalah bottleneck terbesar.
Contohnya, Ras Al Khair di Arab Saudi dikenal sebagai salah satu kompleks desalinasi terbesar di dunia dengan kapasitas produksi air tawar yang bisa melampaui 1 juta meter kubik per hari. Pada skala seperti ini, setiap persen efisiensi berarti penghematan besar. Di banyak sistem RO modern, ada teknologi penting bernama Energy Recovery Device atau ERD. Prinsipnya mirip mengembalikan energi tekanan dari aliran brine atau air buangan yang lebih asin untuk membantu menekan air umpan. Dengan cara ini, konsumsi energi bisa turun signifikan dan beban kerja pompa tekanan tinggi bisa berkurang besar dibanding sistem tanpa pemulihan energi. Ada juga konsep cogeneration atau polygeneration, ketika pembangkit listrik dan desalinasi digabung agar panas buang bisa dimanfaatkan. Ini meningkatkan pemanfaatan energi total sistem, meskipun tetap perlu desain yang cermat agar efisien dan ekonomis. Di Israel, instalasi Sorek dikenal sebagai pelopor skala besar RO modern dengan desain yang efisien, termasuk pemakaian bejana membran berdiameter besar yang membantu meningkatkan kapasitas dalam jejak lahan yang lebih ringkas. Proyek-proyek generasi berikutnya melanjutkan arah inovasi, memperbesar efisiensi, memperkecil jejak, dan mempertekat kontrol kualitas air. Dan semakin maju, semakin penting juga aspek lingkungan. Bagaimana pengambilan air laut dilakukan, bagaimana ekosistem pesisir diminimalkan gangguannya, serta bagaimana pembuangan brine dan bahan kimia dipantau ketat. Desalinasi bukan sekedar menyaring air, ia adalah simfoni logistik, energi, material canggih, dan tata kelola lingkungan. Dampak sosial dari kedaulatan air sampai psikologi yak factor. Dampak sosial teknologi ini sangat besar. Desalinasi memungkinkan kota-kota besar bertahan di wilayah yang secara alami miskin air tawar. Air juga bukan hanya urusan rumah tangga. Ini menyangkut industri, pangan, kesehatan publik, dan stabilitas sosial. Lihat contoh Singapura dengan strategi Four National Taps. Mereka menggabungkan air impor, tangkapan air hujan, desalinasi, dan daur ulang air. Singapura juga terkenal dengan New Water, air hasil pemurnian lanjutan dari air limbah menggunakan teknologi membran dan disinfeksi termasuk UV hingga memenuhi standar kualitas tinggi. Di sini ada fenomena psikologis yang nyata, yak factor, rasa jijik atau ragu ketika masyarakat tahu air minum berasal dari air limbah yang diolah. Singapura menanganinya dengan edukasi publik yang konsisten dan transparansi kualitas, sehingga penerimaan masyarakat meningkat. Desalinasi juga sering disebut sebagai sumber air yang lebih tahan cuaca, karena tidak bergantung langsung pada hujan, sehingga bisa menambah stabilitas pasokan di tengah iklim yang makin tidak menentu. Di Indonesia, sebagai negara kepulauan, desalinasi berpotensi membantu wilayah-wilayah tertentu, terutama pulau kecil dan daerah pesisir yang kesulitan sumber air tawar melalui sistem modular yang bisa disesuaikan kapasitasnya. Tetapi keberhasilan tetap bergantung pada 3 hal: energi, operasi dan perawatan, dan tata kelola. Namun ada sisi gelap yang harus dikelola, brine atau limbah air asin pekat. Brine RO bisa memiliki salinitas jauh lebih tinggi daripada air laut, dan bila dibuang sembarangan, apalagi bersama residu bahan kimia proses, dapat menurunkan kadar oksigen lokal dan mengganggu biodiversitas. Karena itu, desain outfall, pengenceran, pemantauan kualitas, dan standar lingkungan adalah bagian dari teknologi itu sendiri. Masa depan, desalinasi lebih bersih, lebih pintar, dan lebih sirkular. Kedepan, arah besar industri ini adalah desalinasi rendah emisi, mengintegrasikan energi terbarukan seperti surya, angin, dan panas bumi, serta meningkatkan efisiensi sistem. Inovasi material tetap menjadi bintang utama. Membran generasi baru, termasuk riset berbasis material karbon maju, seperti grafen dan turunannya, menawarkan potensi peningkatan performa. Tetapi, penting dipahami, banyak klaim performa ekstrim masih berada di ranah riset atau uji skala terbatas. Tantangannya bukan hanya bisa menyaring, melainkan juga bisa diproduksi massal, stabil bertahun-tahun, tahan fouling, dan ekonomis. Selain RO, ada jalur inovasi lain yang juga berkembang. Membran distillation dan teknologi berbasis panas rendah cocok dipadukan dengan panas buang atau energi surya termal. Elektrodialisis untuk kasus tertentu lebih cocok untuk air payau, optimasi pre-treatment dan kontrol fouling, serta otomatisasi operasi berbasis sensor. Peran UV di industri air juga sangat nyata,
terutama untuk disinfeksi dan pengendalian mikroorganisme, namun UV bukanlah metode langsung untuk memisahkan garam dari air dalam pengertian desalinasi. Masa depan juga mengarah pada ekonomi sirkular melalui gagasan brine mining. Alih-alih membuang brine, sebagian kandungan mineralnya diekstraksi. Mineral seperti magnesium atau bromin bisa relevan pada kondisi tertentu. Untuk mineral seperti litium, idenya menarik, tetapi secara umum tetap menantang karena konsentrasinya rendah dan biaya pemisahannya tinggi, jadi kelayakannya sangat bergantung lokasi dan teknologi. Ada pula konsep Zero Liquid Discharge atau ZLD. Targetnya tidak ada limbah cair yang kembali ke laut, melainkan diolah sampai menghasilkan padatan, garam, atau kristal. Ini bisa sangat ramah lingkungan di atas kertas, tetapi biasanya mahal dan intensif energi, sehingga perlu perhitungan ekonomi dan energi yang matang. Dan satu lagi yang makin penting, AI dan machine learning untuk optimasi operasi real-time, memprediksi fouling, mengatur dosis kimia, memaksimalkan recovery, dan mengurangi downtime. Dengan pengendalian cerdas, desalinasi bisa semakin stabil, efisien, dan aman bagi lingkungan. Sobat Tumbuh, desalinasi adalah bukti bahwa batas antara mustahil dan mungkin seringkali hanyalah soal inovasi, rekayasa, dan ketekunan. Dunia menantikan generasi muda yang bukan hanya cerdas secara sains, tapi juga punya empati pada lingkungan dan keadilan akses air. Terus belajar, kuasai sains, dan jadilah bagian dari sejarah yang memastikan setiap manusia memiliki akses pada air bersih yang aman dan berkelanjutan. Sampai jumpa di video berikutnya. Teruslah tumbuh dan nyalakan lampu ide kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.